Selamat datang kembali di Mitos dan Logos episode keberapa ini? Bangunan tusuk sate ini nyaman atau tidaknya itu tergantung dari lantai keramik pecah. Bukan, itu biasanya karena ada dinding retak di rumah dikarenakan adanya makhluk halus ya. Kenapa rumah Belanda lebih dingin? Itu pertama adalah kelima. Oke, kita akan tampung lagi pertanyaan-pertanyaan Anda yang sudah masuk ke sini. Dan bagi kamu yang mau ada pertanyaan-pertanyaan tentang apapun seputar arsitektur, silakan tulis di kolom komentar. Monggo, kita mulai dengan pertanyaan nomor 1. Silakan. Oke, pertanyaan yang masuk nih pertama, membangun rumah tidak boleh berdekatan dengan rumah orang tua. Waduh, tidak boleh berdekatan dengan orang tua. Kenapa ya? Mungkin apa ya? Privasi mungkin? Privasi, oke. Kalau kita lihat ya kampung-kampung zaman dulu, itu tuh justru dia tuh kayak melar gitu ya. Rumah satu, habis itu di sebelahnya tiba-tiba ada rumah lagi, ada rumah lagi, ada rumah lagi, ada rumah lagi. Jadilah kampung. Kampung keluarga itu isinya sebenarnya. Nah, kalaupun sekarang ya, dari beberapa kenalan yang saya tahu, biasanya orang tua tuh suka beliin tanah buat anak-anaknya, dan biasanya berdekatan. Dan mungkin juga itu karena dalam satu titik orang tua juga mungkin nggak rela gitu kalau anaknya suatu saat dia terlalu pergi jauh, jadi dibikirin lah itu rumah dan lain sebagainya. Nah, kalau ngomongin nggak boleh ya itu mungkin tergantung orangnya ya. Hanya yang pasti adalah setiap kita membangun sebuah keluarga dan itu berdekatan dengan keluarga kita yang lain, mungkin akan ada privasi yang terganggu karena kan bisa jadi ada orang lain yang masuk ke dalam keluarga kita dan mereka juga punya caranya tersendiri kayak gitu. Nah, tapi kalau boleh nggak boleh, saya rasa mitos lah ya. Menurut kamu gimana, kameramen? Kamu mau? Mitosnya sih bakal datangin kesialan ya. Oh, apa sih kesialan? Kan sebenarnya lebih gampang kalau misalnya tiba-tiba kita butuh duit. Iya sih. Atau enggak butuh gula atau apa. Lebih enak sih, lebih gampang. Lebih enak ya. Kalau saya, ini jawaban secara pribadi ya, nggak ada seperti, ya mungkin lebih kepada privacy aja. Oke. Gitu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya aja ya. Oke, silakan. Pertanyaan nomor 2. Posisi kamar tidak boleh di atas garasi karena bisa mengurangi keberuntungan. Wah, posisi kamar tidak boleh di atas garasi. Oke, ini mungkin sama kali ya, kayak ada beberapa yang juga menganggap posisi kamar itu sebaiknya tidak boleh di atas dapur. Nah, pernah dengar nggak itu? Iya, dapur ya. Nah, mungkin seperti itu ya. Tapi kalau kita ngomongin secara kenyamanan aja, sesimpel lagi nih aja. Kalau mobil masuk di atasnya kamar, itu kan udah ada suara, udah ada, mungkin ada asap kali kalau mobilnya dia masih pakai mobil-mobil yang lama gitu. Dan yang pasti keluar masuknya mobil itu tuh ngebikin kenyamanan di kamar, apalagi kalau kamarnya master itu tidak nyaman. Mungkin arahnya lebih ke sana, tapi itu juga kita harus lihat dari seberapa besar tanah yang kita punya. Kalau misalnya kita punya tanahnya kecil-kecil aja, ya ngapain bikin garasi gitu loh. Bikin garasinya, bikin carport aja kan, toh kita punya rumah buat kita tinggal, bukan buat mobil tinggal. Nah, kalau misalnya kita punya tanah yang memang cenderung luas gitu, dan juga kebutuhan parkir mobilnya banyak, oke lah kita bisa taruh garasi, tapi kan dengan keleluasaan kita menaruh tempat, ya udah yang di atas garasi itu jangan kamar lah, yang lain aja. Saya setuju dengan itu, tapi kita harus kembalikan lagi konteksnya. Seberapa besar tanah yang kita punya untuk kita letakkan garasi dan juga kamar. Oke, berarti bisa dibilang logos ya ini ya? Saya sih masih saya rasa ini logos. Oke. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan, udah nomor 3 ya? Oke, pertanyaan nomor 3 terakhir, silakan. Tangga tidak boleh menghadap pintu utama. Kalau kita lihat tipologi dari bangunan-bangunan ya, kalau misalnya kita bikin bangunan rumah, memang agak berbahaya gitu ya kalau tangga itu terlalu dekat sama pintu rumah. Tapi kalau kita lihat di rumah-rumah di Eropa ya, mereka itu kebanyakan kan tinggalnya di rusun. Mungkin dalam satu rumah itu bisa ada 6 unit gitu ya, 6 unit apartemen.
yang dimana mereka itu aksesnya itu lewat tangga. Jadi biasanya tangga yang ditaruh di depan pintu itu adalah bentuk-bentuk tipologi rumah di Eropa yang sifatnya rumah susun. Biasanya 3 lantai atau 4 lantai. Nah, kenapa tangganya di tengah? Biar aksesnya cepat. Dan juga biar kalau misalnya amit-amit ada kebakaran atau enggak ada force major, kaburnya juga cepat. Makanya tangga itu dekat sama pintu keluar masuk. Nah, kalau ditaruh di rumah, memang itu kurang nyaman. Kenapa? Biasanya tangga itu akan mengakseskan kita dari lantai 1 ke lantai 2 dan zoning private dan public. Biasanya kan kita lantai 1 pasti public lah. Yang lantai 2 itu adalah area-area yang lebih privat. Nah, kalau misalnya ditaruh di depan pintu banget, yaitu orang akan terlalu cepat dan terlalu gampang untuk mengakses ke atasnya. Atau misalnya nih ya, lagi ada KDRT, atau misalnya ada anaknya yang lagi kesel sama bapaknya dan lain. Kaburnya gampang, nggak ketahuan, tinggal loncat dari tangga mau keluar rumah, selesai gitu. Jadi saya rasa sih kalau misalnya untuk rumah tinggal, sejatinya tangga itu posisinya lebih bagus agak sedikit sembunyi gitu ya. Jangan terlalu gampang diaksesnya karena dia juga adalah salah satu bentukan untuk melindungi zona private yang ada di lantai berikutnya. Gitu. Oke, berarti ini juga termasuk logos ya kalau buat di rumah tinggal. Kalau buat rumah tinggal saya rasa ini logos. Oke. Sekian sih, cukup pertanyaan hari ini. Oke deh, kalau gitu 3 pertanyaan sudah terjawab. Kita akan kembali lagi di minggu depan. Bagi kamu yang punya pertanyaan-pertanyaan apapun itu, kita coba jawab di sini. Dan silakan tinggalkan komentar dan apapun di sini. Sampai ketemu lagi.